Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Abu An-Nazah dalam rangka kita mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawi di hadis yang kelima tentang pengingkaran atas kemungkaran dan bid'ah. Mengingkari kemungkaran dan bid'ah. Kita lanjut kepada hadis yang akan kita bahas. Kita bacakan matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah yang Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mengada-ngadakan atau mengada-ngada dalam urusan agama ini, adalah dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, maka ia tertolak. Baik, kedudukan hadis atau hadis ini sangat penting. Hadis ini salah satu hadis yang sangat mendasar dalam Islam, sebagaimana sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, yang merupakan patokan untuk bernilai amal dari sisi batin. Setiap amal yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. Pemahaman hadis. Dalam hadis kita akan bicara tentang lugatul hadis, man ahdasa. Dalam hadis disebutkan man ahdasa, man ansa'ah, fakhtar'ah, artinya mengada-ngada. Fi amrina, apa fi amrina? Fi amrina fi dinina, fi amri dinina. Wa syar'ana alladhi irtadallah, yaitu dari urusan agama, syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi amrina ma laysa minhu ma yunafihi wa yunaqiduhu, yang bertentangan, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya, tidak ada sahihnya dan kaidahnya, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan syariat Islam, fahuwa radun, maka dia tertolak.
mardudun ala fa'ilhi libutlanihi wa adami i'tidadi bihi, bahwa radun artinya dia tertolak. Fikul hadis wa ma yursidu ilai, pemahaman hadis dan apa-apa yang menjadi penjelasan dalam keterangan hadis ini. Al-Islamu artinya ittiba'un la ibtida'un. Islam itu mengikuti, bukan ibtida'. Artinya membuat sesuatu yang baru. War Rasul Al-Karim salawatullah wassalamu alaihi wasallam Habdul Islam anggulil mutatarrifin wa tahrifil mubtilin. Islam itu adalah terpelihara dari hal-hal yang terjadi atas kehendak orang-orang yang ingin merusak atau membatalkan ajaran Islam. Wal Islam mustamidun min ayatin katsiratin fi kitabillah, bahwa Islam itu adalah bersumber dari berapa keterangan dari ayat-ayat yang banyak dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Untuk mendapatkan pahala dan kemenangan, nasat ala annal falah wan najat bi ittibai hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kesuksesan, maka harus mengikuti ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah ayat disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu sekalian. Al-Imran ayat 31. Dalam ayat yang lain atau dalam firman Allah yang lain, wa qauluhu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subulah wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam khutbahnya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk urusan adalah perkara yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam satu hadisnya, wasyarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Wa fi riwayati al-Imam al-Baihaqi ziyadatan wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah masuk neraka. Baik, sahabat sekalian, sahabat semuanya, kita kembali kepada makna kata per kata. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Al-a'mal al-mardud. Apa saja apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang tertolak? Wal hadis nasun sarihun fi raddi kulli amalin laysa alaihi amr syari. Setiap hadis ini jelas menjelaskan, menegaskan tertolaknya amal perbuatan yang tidak berdasarkan
atas keterangan dari pembuat syariat, yaitu Allah. Pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, amal-amal yang tertolak sebagaimana ditelaskan sesuatu hadis yang menjelaskan, menegaskan tertolaknya amal yang tidak berdasarkan perintah dari pembuat syariat, perintah dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan Rasul atau sunnah Rasul. Adapun ibadah, dalam masalah ibadah, hal yang menyimpang dari hukum Allah, yang bertolak atau menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya, maka perbuatan ibadah itu tertolak. Ini yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, am lahum syuraka wa syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah, dalam surat Syura ayat 21. Am lahum syuraka wa syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Contoh misalnya dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendengarkan musik-musik atau lagu, menari, melihat wajah perempuan, atau dengan membuka kepala bagi wanita di luar ihram, atau dengan yang semisalnya, dengan cara-cara yang diciptakan manusia, dibuat-buat juga karena dipengaruhi oleh pengaruh zaman atau rusaknya zaman. Itu berkenaan dengan amal ibadah atau amal ibadat. Maka semua yang keluar dari hukum Allah dan ajaran yang disampaikan Rasul secara keseluruhan, perbuatan itu mardudun bagi pelakunya. Wa huwa dakhulun tahta qouli am lahum syuraka wa syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Yang lain berkenaan dengan muamalat. Berkenaan dengan muamalat seperti akad dan pembatalannya, maka apa yang bertentangan dengan syariat ia adalah batil dan tertolak. Dalilnya adalah apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Salah seorang penanya seorang penanya bertanya kepada Rasul dengan maksud untuk mengubah had, hukuman bagi pezina yang sudah berlaku, yaitu menggantinya dengan membayar denda berupa harta atau benda-benda berharga. Maka seketika itu Rasulullah menolak dan menganggap sesat usulan tersebut. Disebut dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa seorang datang kepada Rasulullah berkata, sesungguhnya anakku pergi di waktu malam kepada si fulan, lalu dia berzina dengan istrinya, maka aku menebusnya dengan merah 100 domba dan seorang pelayan. Nabi menjawab, 100 domba dan seorang pelayan dikembalikan kepada kamu, dan atas anakmu harus dijatuhi 100 cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Demikian penjelasan Rasul ketika terkait dengan perbuatan muamalah. Itu salah satu perbuatan-perbuatan yang ditolak berkenaan dengan ibadah dan bertolak berkenaan dengan muamalah. Ada beberapa hal
berkenaan amal ibadah yang diterima. Al-a'mal al-maqbulah. Al-a'mal al-maqbulah hunaka amalun wa umurun mustahdasah. Terdapat perbuatan-perbuatan yang mustahdasah, yang baru, la tunafi ahkamus syariah. Ada perbuatan-perbuatan atau urusan-urusan berkenaan dengan yang diada-adakan saja, perbuatan yang baru yang diada-adakan, tetapi dia tidak tertolak, tapi dia tidak bertolak belakang dengan syariat, dan bahkan dalam syariat terdapat dalil atau kaidah yang mendukungnya atau menolaknya. Maka amalan tersebut tidak tertolak dan diterima, bahkan terpuji. Para sahabat radhiyallahu anhum banyak melakukan hal-hal yang dibolehkan, dibenarkan dalam Islam. Contoh yang paling jelas adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyalinnya dan mengirimkannya ke berbagai kota pada masa Utsman bin Affan. Contoh yang lain seperti menyusun kitab Nahwu, ilmu faraid, al-hisab, ilmu tafsir, membicarakan tentang sanad dan matan dalam hadis-hadis, dan berbagai macam rujukan syarat yang asasi atau ilmu-ilmu eksperimental yang membantu kehidupan manusia dalam atau di dunia dan menjadikan mereka memiliki kekuatan hingga mampu memakmurkan bumi, menegakkan syariat Islam, syariat Allah, dan berhukum dengan hukum Allah. Itu di antara perbuatan-perbuatan yang makbul atau al-amal al-makbulah, walaupun tidak ada pada ataupun sesuatu yang baru, kemudian sesuatu yang baru yang memang pernah dilakukan pada masa sahabat, sementara itu adalah baik dan terpuji, maka bagian dari perbuatan-perbuatan yang amal al-makbulah yang tidak termasuk perbuatan bid'ah. Amal-amal yang diterima. Ada juga amal-amal atau amalan-amalan yang tercela, bahkan bid'ah, yang ada juga yang terpuji. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Setelah kita mendengar penjelasan amal-amalan yang terima, amal-amalan yang tertolak, sampailah kepada hasil yang ingin kita pahami, yaitu bahwa sebagian amal yang bid'ah yang bertentangan dengan syariat adalah bid'ah yang buruk dan sesat. Sedangkan bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat bahkan sesuai dengan amalan yang diterima, ini amalan yang diterima bahkan terpuji. Di antara amal tersebut ada yang sunnah dan ada juga yang fardu kifayah. Oleh karena itu Allah atau memberikan penjelasan, dan terkait dengan ini para imam mazhab termasuk Imam Syafi'i berkata, apa yang baru dibuat dan bertentangan dengan kitab atau Al-Quran, bertentangan sunnah, bertentangan dengan ijma dan asar, maka ia adalah bid'ah yang besar. Dalam perkataannya Imam Syafi'i, apa yang baru dibuat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah atau Al-Hadis, ijma dan asar, maka ia adalah bid'ah yang sesat atau bid'ah yang tertolak. Sedangkan apa yang baru dibuat dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan semua hal di atas, tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Alkitab, tidak bertentangan dengan sunnah, ijma dan asar, maka hal itu adalah bid'ah yang terpuji. Dalam satu imam perkataan, man ahdasa wa khalafa kitaban
sunnatan au ijma'an au asaran bahwa al bid'ah ad-dhalah wa ma ahdasa min khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika bahwa al bid'atu al mahmudah. Ma ahdasa wa khalafa, sesuatu yang diada-adakan yang bertentangan dengan kitab Allah, Al-Quran, sunnah, ijma' atau asar bahwa al bid'ah ad-dhalah, dia dinamakan perbuatan yang bid'ah yang sesat. Wa mahdasa minal khair, sesuatu yang baik yang baru diada-adakan tetapi walam yukhalif, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan as-sunnah, dan tidak bertentangan dengan ijma ulama ataupun asar para sahabat, maka dia bagian dari al-bid'ah al-mahmudah, yang terpuji, bid'ah yang terpuji. Yang selanjutnya al-bid'ah as-sayyi'ah, bid'ah yang tercela, wal bid'ah as-sayyi'ah qad takunu makruhatan wa qad takunu haraman lidaruriha wa fasadiha wa mukhalafatiha maqasidal Islam. Sedangkan bid'ah yang tercela akan makruh, menjadi makruh ataupun bahkan lebih dari itu haram, dan hukumnya haram karena mudarat dan kerusakannya serta yang bertentangan dengan tujuan dan urgensi syariat Islam. Seorang bisa dianggap kafir dan sesat manakala ia bergabung dengan kelompok atau organisasi yang mengingkari tentang wahyu Allah atau ajaran Islam, atau menyerukan untuk berhukum dengan hukum buatan manusia dan memandang bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah kemunduran dan kelemahan, dan ini termasuk bid'ah as-sayyi'ah, bahkan al-haram, bid'atul haram, bid'ah yang diharam. Juga seperti orang yang bergabung dengan kelompok yang mengakui sebagai ahli tasawuf menghalalkan disepelekannya kewajiban syariat, tidak berdiri pada batas-batas yang dihalalkan dan diharamkan Allah, atau mengatakan tentang sesuatu yang wujud dan Allah merusak, tentang kesatuan wujud Allah merusak dalam semua hal-hal atau hal yang berkembang kondisi pendapatan sesat dan kafir, termasuk bid'ah. Bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk dan tersebar di kalangan manusia adalah mengagungkan beberapa benda, mengambil berkah dan meyakini bahwa benda tersebut dapat mendatangkan manfaat, seperti mengambilkan mata air, pohon dan lain sebagainya, kuburan dan sebagainya, dan ini bagian dari bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang makruh bahkan haram dan mudarat. Ada sebuah yang sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum, disebutkan bahwa tak kala mereka melewati pohon bidara di suatu tempat sebelum sampai ke Hunain, mereka melihat kaum musyrikin Arab mengagungkan dan menggantungkan senjata mereka ke atas pohon. Seraya mereka berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami zatul anwat, pohon untuk menggantungkan benda-benda sebagaimana yang mereka miliki. Maka Rasul menjawab, Allahu Akbar, ini adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh kaum Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh dan kalian pasti akan menempuh jalan orang-orang sebelum kalian. Demikian ada al-bid'ah al-hasanah, ada al-bid'ah as-sayyi'ah, al-amal al-maqbulah, al-a'mal al-mardudah, al-bid'ah al-mazmumah, wal-bid'ah al-mahmudah. Al-bid'ah as-sayyi'ah, al-bid'ah al-hasanah telah dijelaskan dalam hadis ini. Pengertian hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa beramal dengan amal yang tidak ada perintah atau keterangan dari kami, maka amalnya
tertolak. Man amilah amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Dalam hadis ini sebagian orang mempertahankan perbuatan-perbuatan bid'ah segera membantah hadis ini dengan riwayat yang pertama, seraya mengatakan sesungguhnya saya tidak membuat sesuatu yang baru dalam agama. Maka kita sebutkanlah hadis yang dikatakan Muslim, barang siapa beramal pasti kamu akan dapat memahamkannya. Jadi yang baru, yang bukan dari ajaran Islam, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan ijma ulama atau asar, perbuatan tersebut adalah radun, ditolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun. Ataupun dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alai amruna fawan, atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam atau syariat Islam, atau tidak berdasarkan kaidah Islam yang benar, atau bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sunnah, atau ijma ulama dan lain sebagainya, bahkan asar, maka perbuatan amal tersebut adalah radun atau tertolak. Dalam hadis ini bahwa pembuat bid'ah dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya akan dilimpahkan kepadanya. Amalnya tertolak dan layak mendapatkan ancaman atau hukuman larangan. Itu menunjukkan rusaknya atau berbahayanya sesuatu yang dilarang. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.